Masih kita bahas dasar pembubaran Ormas FPI, Saudara, bersama Zainal Arifin Mohtar dan juga Prof. Joherman Syah Johan. Prof. Jo, saya kembali ke Anda dulu sebentar. Berkaitan dengan gugatan ke PT UN yang akan diajukan oleh FPI. Menurut Anda, ini langkah-langkah yang tepat sudah? Ya, kalau lihat prosedur hukum tentu ada haknya FPI ya untuk menggugat keputusan pemerintah ini. Hanya memang pertanyaannya adalah apakah ini efektif atau tidak, gitu ya. Dan apakah nanti FPI akan bisa memenangkan perkara di PT UN itu. Nah, mungkin memang ada alternatif-alternatif lain yang mungkin bisa diambil juga oleh FPI. Misalnya, seperti yang Prof? kita ikuti perkembangan terakhir, misalnya dia mengganti namanya, lalu kemudian mendaftarkan lagi sebagai ormas ya, dengan mengikuti aturan undang-undang keormasan, atau bikin partai politik aja sekalian. Sudah dideklarasikan kalau saya tidak salah ini oleh Munarman, Front Persatuan Islam. Ya, kalau disingkat FPI juga kemarin. Hal semacam ini memang mudah saja kemudian terjadi. Jadi bisa saja itu. Bisa saja, ya dia daftar lagi asal memenuhi syarat-syarat itu. Nah, persoalannya adalah FPI ini ada persoalan-persoalan dengan syarat-syarat itu. Jadi syarat-syarat yang diminta, yang soal azas, soal aturan-aturan yang rigid di Undang-Undang Ormas itu nampaknya tidak mudah dipenuhi oleh FPI, kecuali FPI yang gaya baru itu akan menyesuaikan saja, menerima saja apa syarat itu, dan kemudian dia mengajukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sebagainya sesuai dengan yang diinginkan oleh Undang-Undang Ormas. Ya, jadi tidak bisa juga kalau saya berdiri sebagai seorang pemerintahan begitu, saya melihat orang-orangnya sama dengan yang dulu. Kemudian saya larang saja ini, nggak bisa. Oke, itu yang tadi Mas Uceng ingin sampaikan. Kalau yang dilarang bukan ideologinya, yang dilarang bukan orang per orangnya, maka ini dengan mudah. Begitu Mas Uceng ya? Iya. Iya, Mas Uceng, kalau dari ke PT UN-nya sendiri, Anda melihat dengan semua poin, saya menyebutnya poin-poin yang Anda anggap kurang terjelaskan, atau masih Anda lihat kelemahan dari SKB tersebut, memungkinkan di PT UN bahwa penggugat atau FPI nanti bisa menang? Yang pertama, saya mengatakan tergantung seberapa kuat pemerintah menjelaskan poin-poin yang saya sampaikan tadi ya. Kan kalau kita bicara soal PT UN itu punya dua dasar untuk pembatalan. Yang pertama dikatakan bahwa ketika suatu putusan itu melanggar ketentuan perundang-undangan, atau yang kedua melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Kalau melanggar aturan perundang-undangan itu jelas dalam kaitan dengan substansinya. Kalau asas umum pemerintahan yang baik itu bisa berkaitan dengan substansi, asas-asas yang berkaitan dengan substansi, atau kemudian asas-asas yang berkaitan dengan pembentukannya. Nah, kalau kita lihat di sini dari catatan-catatan yang saya bilang tadi, mungkin bisa dibedakan. Satu, pemerintah tetap harus menjelaskan poin-poin yang saya sampaikan. Ya. Apakah betul pelarangan itu berkaitan dengan SKT yang habis atau tidak? Karena saya bayangkan sebenarnya bukan berkaitan itu. Pokoknya itu sebenarnya adalah FPI melakukan pelanggaran hukum walaupun tidak punya SKT. Dan itu sebabnya kenapa kemudian dibubarkan, karena ada putusan MK soal itu. Tapi yang saya bilang jelas persis dan harus dijelaskan, apakah pelanggaran hukumnya itu memang pelanggaran hukum yang bisa dipakai untuk menjadi alasan untuk membubarkan sebuah organisasi atau melarang kegiatan organisasi seperti itu. Tapi kalau clear, kan sepanjang yang saya baca ya, kalau soal larangan penggunaan simbol dan lain-lain sebagainya, aturan hukum tidak mengatur itu soalnya. Itu adanya di Undang-Undang Terorisme, bukan di Undang-Undang Ormas. Sedangkan Undang-Undang Terorisme sendiri di bagian mengingat dari SKB ini tidak ada Undang-Undang Terorisme, walaupun Kepala BNPT ada kemarin. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ya kesalahan-kesalahan model begini ini sangat mungkin kemudian ya di PT UN kan kemudian ada proses perbaikan. Nah, kalau kita bicara soal formalitas dan substansinya pun bisa ada perdebatan-perdebatan dalam kaitan dengan asas-asas, misalnya yang berkaitan dengan penyusunan perundang-undangan atau penyusunan basicing, penyusunan keputusan itu harusnya punya asas-asas yang dipatuhi dan benar. Nah, perdebatan-perdebatan itu pasti akan ada ketika nanti akan ini dibawa ke PT UN. Tapi saya ingin mengatakan begini ya, sebenarnya tergantung betul dengan FPI sendiri.
kalau mereka memilih untuk tidak melanjutkan proses ini menjadi lebih panjang, ya mereka bisa memilih langkah yang lebih mudah seperti yang saya bilang tadi. Ya. Karena implikasi atau efektivitas dari SKB ini sebenarnya nyaris sangat minim, ya, kecuali hanya memberikan nuansa bahwa negara berani melawan ormas yang mereka anggap intoleran. Tapi kalau bilang punya implikasi hukum yang kuat, sebenarnya tidak, karena begitu mengganti nama, mengganti ini, mereka tetap bisa eksis. Ya, baik. Singkat-singkat sedikit, Prof. Jo dan juga Bang Uceng ya. Bagaimana kemudian kita melihat negara kita ke depan, Prof. Jo lebih dulu, agar hal semacam ini tidak lagi menjadi pro dan kontra, sehingga masyarakat bisa langsung jelas mengerti apa yang diinginkan oleh pemerintah misalnya. Hal semacam itu, Prof. Jo? Ya. Saya kira ke depan memang pemerintah harus lebih memberi pembinaan lah, kalau pakai istilah pembinaan kepada ormas ya, civil society kita. Masyarakat sipil ini kan juga organisasi yang memiliki berbagai macam potensi yang harus kita hargai, yang akan bermanfaat bagi negara. Nah, oleh karena itu harus ada usaha-usaha negara untuk hadir dalam memberikan kerjasama atau dukungan, ya, fasilitasi. Pembinaan juga kepada organisasi, begitu. Jadi jangan langsung kemudian negara hadir untuk menghentikan, ya itu sudah elok lah untuk pemerintahan Indonesia ke depan yang baik. Terima kasih, Prof. Jo. Mas Uceng sedikit dari hukum. Poin yang saya mau bilang sebenarnya adalah lembaga atau organisasi yang menebarkan kebencian, yang toleran dan lain sebagainya memang kalau ada dan dianggap ada, begitu ya. Persis, seharusnya dari awal dilawan ya. Memang tidak boleh ada. Mereka harus dibawa ke proses pertanggungjawaban hukum. Prosesnya menurut saya ini sudah tersekian lama sebenarnya kejadian-kejadian serupa dan kemudian tidak ada tindakan yang berarti, baru kemudian belakangan terjadi, dan itu pun dilakukan secara menurut saya itu tadi tidak tertib hukum dengan baik konteksnya, termasuk paradigmanya sendiri menggunakan paradigma apa. Artinya begini ya, baik organisasi pun harus mematuhi sebenarnya tidak melakukan hate speech, tidak melakukan tindakan-tindakan yang intoleran dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang sama, negara juga harus memperhatikan koridor hukum, hak asasi dan lain sebagainya ketika melakukan tindakan. Ya, baik. Mas Uceng, terima kasih untuk wawasannya. Prof. Jo juga terima kasih untuk wawasannya pagi hari ini. Salam sehat, kita ketemu lagi dalam diskusi yang lain. Selamat pagi.